Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PSAS mata pelajaran sejarah. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Nugraheni dari nomor presensi 6. Saya Elvina Resti Pratanti dari nomor presensi 14. Saya Erlinda dari nomor presensi 15. Dan saya Karisa Dwi Pramesti dari nomor presensi 18. Di sini kami akan membahas dampak sosial dan budaya dari perubahan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno. Periode ini dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965, ketika seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi yang terpusat di bawah Presiden Soekarno. Perubahan politik dan ekonomi pada masa Soekarno membawa dampak sosial, diantaranya sentralisasi kekuasaan dan stabilitas semu. Soekarno memutuskan kekuasaan di tangan presiden untuk menciptakan stabilitas politik. Namun, stabilitas ini bersifat semu karena terjadi ketegangan ideologi di masyarakat. Polarisasi ideologi atau bisa disebut dengan Nasakom. Konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme dimaksud untuk menyatukan rakyat tetapi justru menimbulkan perpecahan antar golongan nasionalis, agama, dan komunis. Konflik ini mencapai puncak pada peristiwa G30S tahun 1965. Selanjutnya yaitu ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan. Kondisi ekonomi yang kacau, inflasi tinggi, dan penurunan pendapatan per kapita pada masa demokrasi terpimpin menyebabkan kesulitan hidup bagi masyarakat. Hal ini berdampak sosial berupa meningkatnya kemiskinan dan keresahan masyarakat yang terkadang berujung pada demonstrasi dan ketidakpuasan publik. Dan yang terakhir yaitu peran dominan militer. Keterlibatan militer meningkat dalam kehidupan sosial dan politik, menggantikan peran sipil dan mempersempit ruang kebebasan masyarakat. Selain dampak sosial, perubahan tersebut juga berdampak pada budaya, yaitu budaya revolusi dan anti-barat. Soekarno menolak budaya barat dan mendorong semangat revolusi nasional. Musik dan film barat dilarang dan diganti dengan karya bernuansa perjuangan dan kebangsaan. Yang kedua, seni dan budaya sebagai alat politik. Pemerintah menjadikan seni dan budaya sebagai sarana propaganda ideologi negara seperti Manipul-Yusden. Organisasi lekra, lembaga kebudayaan rakyat berperan penting dalam seni yang mendukung arah politik pemerintah. Yang ketiga yaitu gerakan non-blok dan identitas budaya mandiri. Kebijakan luar negeri yang aktif menjadikan Indonesia dikenal di dunia sebagai bangsa yang mandiri dan anti-imperialis, meski hubungan dengan negara barat menurun. Dan yang keempat, proyek Mercusuar dan kebanggaan nasional, pembangunan Monas, Gelora Bung Karno, dan proyek besar lain memperkuat kebanggaan nasional, meski dikritik karena tidak memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Dari uraian tersebut, kita dapat melihat bahwa pada masa pemerintahan Soekarno menimbulkan dua sisi. Di satu sisi menumbuhkan nasionalisme dan kebanggaan bangsa, tetapi di sisi lain menimbulkan konflik sosial dan tekanan ekonomi yang berat. Semangat perjuangan, gotong royong, dan cinta tanah air dapat kita teladani sebagai generasi muda. Melalui pemahaman sejarah ini, kita dapat belajar bahwa setiap kebijakan memiliki dampaknya sendiri. Dan sebagai generasi penerus bangsa, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam melihat masa lalu agar dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sekian video dari kami, semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.